Setiap hari, aku menatap layar ponsel yang tak pernah sepi dari warna dan cahaya. Di sana, kehidupan orang lain tampak begitu rapi, bahagia, dan penuh pencapaian. Foto-foto dengan pencahayaan sempurna, wajah yang tanpa celah, dan senyum yang seolah tak pernah mengenal lelah. Aku menggulir layar tanpa sadar, membandingkan diriku dengan potonggen-potonggen ideal yang tersaji di depan mata. Kadang, tanpa niat, aku mulai merasa kecil, merasa tidak cukup menarik, tidak cukup sukses, bahkan tidak cukup berarti. Dunia digital menjelma menjadi cermin yang tidak memantulkan kenyataan, tetapi versi diri yang telah disaring dan dipoles berulang kali. Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi, namun perlahan berubah menjadi panggung pertunjukan. Di sana, setiap orang berlomba menampilkan versi terbaik dirinya, sementara sisi rapuh dan nyata disembunyikan di balik filter dan caption bijak. Aku pun pernah terjebak di dalamnya, mengedit foto agar tampak lebih cerah, menulis kata-kata yang lebih manis dari kenyataan, berusaha tampil sempurna agar tak kalah dari mereka yang tampak bersinar. Namun, semakin aku mencoba menjadi versi ideal itu, semakin aku menjauh dari diriku yang sebenarnya. Ada lelah yang tidak tampak, ada tekanan yang tak terucap. Aku menyadari bahwa dunia maya bisa dengan halus mencuri rasa syukur dan menggantinya dengan ketidakpuasan. Suatu ketika, aku berhenti sejenak. Aku menatap diriku di cermin, bukan melalui layar, tapi dengan mata telanjang. Tidak ada filter, tidak ada pencahayaan buatan, tidak ada pujian dari kolom komentar. Hanya aku, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang nyata. Dan, di saat itulah, aku merasa tenang. Aku menyadari bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh seberapa indah tampilanku di dunia maya, melainkan oleh seberapa jujur aku hidup di dunia nyata. Aku bukan sekadar foto yang bisa dihapus dan diunggah ulang. Aku adalah manusia dengan perjalanan yang tak selalu indah, tapi selalu bermakna. Kini aku belajar untuk menikmati hidup tanpa perlu terus membandingkan. Aku tak lagi merasa bersalah saat tidak memposting sesuatu yang menarik, atau saat hari-hariku tidak seproduktif orang lain. Aku tak perlu membuktikan kebahagiaan melalui unggahan. Aku cukup bahagia dengan kesunyian yang sederhana, dengan langkah yang mungkin lambat, tapi nyata. Aku mulai memahami bahwa penerimaan diri adalah bentuk keberanian yang paling tulus. Keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di dunia yang terus menuntut kesempurnaan. Dan jika suatu hari aku kembali tergoda oleh gemerlap media sosial, aku akan mengingat satu hal. Feed yang indah tidak selalu berarti hidup yang sempurna. Aku tidak harus bersinar di layar untuk merasa berharga. Aku cukup apa adanya aku. Tanpa filter, tanpa perbandingan, tanpa pura-pura. Karena yang sejati tidak selalu harus terlihat, tapi harus dirasakan, terutama oleh diri sendiri. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap pantulan tubuhku sendiri dengan perasaan yang bercampur. Ada hari-hari di mana aku merasa cukup, namun tak jarang pula muncul hari-hari di mana aku memandang tubuhku seolah ia adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Di layar-layar kecil yang selalu kugenggam, dunia menawarkan citra tubuh ideal langsing, mulas, proporsional, dan selalu tampak sempurna. Standar kecantikan itu seperti bayangan yang terus mengikutiku, membisikkan bahwa aku harus berubah agar pantas dicintai, agar layak diperhatikan, agar bisa diterima. Sejak kecil, aku belajar bahwa pujian sering datang bersama bentuk tubuh. Kata cantik atau tampan menjadi semacam mata uang sosial yang menentukan seberapa dihargainya seseorang. Aku tumbuh dengan mendengar nasihat untuk menurunkan berat badan, menjaga warna kulit, memperbaiki penampilan, seolah tubuh ini bukan milikku, melainkan proyek yang harus disempurnakan agar sesuai selera publik. Dan di titik itu, aku mulai lupa bagaimana rasanya menghargai tubuh ini tanpa syarat. Media modern memperparah keadaan. Iklan produk kecantikan, influencer yang memamerkan transformasi tubuh. Bahkan, algoritma media sosial yang menampilkan wajah-wajah dengan bentuk seragam, semuanya seakan bersekongkol untuk membuatku percaya bahwa tubuhku salah, bahwa kulitku terlalu gelap, pinggangku terlalu lebar, atau wajahku terlalu polos. Aku terjebak dalam lingkaran perbandingan yang tak ada ujungnya. Dan tanpa kusadari, aku mulai memusuhi diri sendiri. Padahal tubuh ini adalah saksi hidup atas semua perjuangan
dan perjalanan yang pernah kulewati. Ia bukan musuh, melainkan rumah yang selalu setia menemaniku, bahkan saat pikiranku menolaknya. Namun, perlahan, aku mulai menyadari bahwa standar kecantikan hanyalah ilusi kolektif. Konstruksi sosial yang terus berganti mengikuti tren. Apa yang dianggap indah hari ini bisa menjadi usang esok hari. Dan jika aku terus menyesuaikan diri dengan ukuran yang selalu berubah, aku tak akan pernah merasa cukup. Maka aku memutuskan untuk berhenti mengejar bayangan itu. Aku ingin berdamai dengan tubuhku, dengan segala bentuk dan ketidaksempurnaannya. Aku ingin berterima kasih padanya, karena telah bertahan melalui hari-hari panjang, kelelahan, dan luka yang tak terlihat. Kini, setiap kali aku bercermin, aku mencoba melihat dengan mata yang lebih lembut. Aku tidak lagi mencari cacat untuk diperbaiki, melainkan keutuhan yang patut disyukuri. Tubuhku adalah bagian dari kisahku. Kisah tentang pertumbuhan, penerimaan, dan cinta yang tak bergantung pada penilaian orang lain. Aku belajar bahwa merawat diri bukan berarti mengubah diri agar diterima, tetapi menghormati diri agar tetap sehat dan bahagia. Dunia mungkin masih akan terus memuja kesempurnaan yang palsu, namun aku tidak lagi ingin ikut di dalamnya. Aku tak perlu membuktikan apapun dengan tubuhku. Aku tak perlu menyesuaikan diri dengan selera siapapun. Aku tak harus cantik untuk diterima, karena aku sudah cukup dengan segala bentuk, warna, dan kisah yang melekat pada diriku. Tubuhku bukan masalah untuk diselesaikan. Ia adalah anugerah untuk dirayakan. Ada masa ketika aku percaya bahwa nilai diriku diukur dari seberapa banyak hal yang bisa kulakukan dalam satu hari. Aku terbiasa bangun pagi dengan kepala penuh daftar tugas, dengan tekad untuk menjadi produktif, sibuk, dan berguna. Aku merasa harus selalu bergerak, selalu ada sesuatu yang perlu dicapai, diperbaiki, atau diselesaikan. Diam terasa seperti kesalahan, istirahat seolah menjadi tanda kelemahan. Dalam diam, aku mendengar suara kecil yang berbisik, "Kau belum cukup berusaha." Maka aku pun memaksa diri untuk terus melangkah. Bahkan ketika tubuhku meminta jeda, bahkan ketika pikiranku mulai lelah. Di dunia modern ini, produktivitas telah menjadi semacam agama baru. Kita hidup di tengah budaya yang memuja kesibukan. Seseorang dianggap berhasil bukan karena ia bahagia, tetapi karena ia sibuk. Kita berlomba untuk menunjukkan betapa padatnya jadwal, betapa beratnya tanggung jawab. Seakan-akan kelelahan adalah lencana kehormatan. Aku pun terjebak di dalamnya. Bekerja tanpa henti, demi validasi, demi perasaan bahwa aku berguna. Namun semakin aku mengejar cukup, semakin aku merasa kosong. Setiap pencapaian hanya bertahan sebentar sebelum digantikan oleh tuntutan baru. Seolah aku sedang berlari di atas treadmill, bergerak cepat, tapi tak pernah benar-benar sampai. Sampai suatu hari, tubuhku akhirnya memberontak. Aku mulai kehilangan semangat untuk bangun di pagi hari. Kehilangan selera untuk hal-hal yang dulu kusukai. Pekerjaan yang dahulu memberiku rasa bangga, kini terasa seperti beban yang menenggelamkan. Aku mengalami burnout, bukan karena aku lemah, tapi karena terlalu lama berpura-pura kuat. Aku menyadari bahwa aku telah memperlakukan diriku seperti mesin, bukan manusia. Aku lupa bahwa manusia punya batas, punya kebutuhan untuk berhenti, untuk bernapas, untuk sekadar diam tanpa rasa bersalah. Sejak saat itu, aku mulai belajar ulang tentang makna bernilai. Aku belajar bahwa produktivitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ada nilai dalam keheningan, dalam waktu istirahat, dalam momen-momen ketika aku memilih untuk tidak melakukan apapun. Aku mulai memahami bahwa diam tidak berarti malas, dan lambat tidak berarti gagal. Kadang, justru dalam kelambatan itulah aku benar-benar hadir pada diriku sendiri, pada orang-orang di sekitarku, pada hidup yang selama ini kulewati tanpa benar-benar kusadari. Kini, aku tak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang kesibukan yang dipaksakan. Aku ingin hidup dengan ritmeku sendiri, dengan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, antara memberi dan menerima. Aku tidak ingin menjadi manusia yang kehilangan dirinya demi ambisi yang tak ada ujungnya. Aku ingin tetap punya ruang untuk tertawa, untuk tidur nyenyak, untuk menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Aku ingin menjalani hidup, bukan sekadar melewatinya. Aku bukan mesin yang harus selalu beroperasi tanpa henti. Aku manusia, dengan lelah, dengan jeda,
dengan kebutuhan untuk merasa cukup meski tak sempurna. Dan itu tidak apa-apa, karena menjadi manusia bukan tentang seberapa banyak yang bisa kucapai, tetapi seberapa dalam aku bisa merasakan hidup ini sepenuhnya. Setiap kali aku membuka media sosial atau sekadar berbincang dengan teman lama, aku sering dihadapkan pada kenyataan yang membuat dadaku sesak. Orang-orang tampak sudah sampai jauh, sementara aku masih di sini, berjalan perlahan, kadang bahkan tanpa arah yang jelas. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang karirnya melesat, ada yang berkeliling dunia, dan ada pula yang tampak begitu bahagia dengan kehidupannya. Lalu aku melihat diriku sendiri, dan tanpa sadar, muncul rasa kecil yang menyesakkan. Apakah aku tertinggal? Apakah aku gagal? Apakah aku seharusnya sudah sampai di tempat lain saat ini? Perbandingan itu hadir begitu halus, seolah menjadi bagian alami dari kehidupan modern. Kita hidup di dunia di mana pencapaian orang lain begitu mudah diakses. Hanya dengan satu ketukan layar, kita bisa melihat bagaimana teman-teman kita menjalani hidup yang tampak sempurna. Dunia digital membuat kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kisahnya. Kita jarang melihat kelelahan di balik senyuman, atau perjuangan di balik keberhasilan yang dipamerkan. Namun tetap saja, pikiran ini sulit dikendalikan. Kita mulai meragukan jalan yang sedang kita tempuh, hanya karena langkah orang lain tampak lebih cepat. Aku pernah terjebak dalam lingkaran itu, lingkaran perbandingan yang melelahkan. Aku mencoba menyesuaikan langkahku dengan tempo orang lain. Aku bekerja lebih keras, meniru pilihan hidup mereka, berharap bisa mengejar ketertinggalan yang sebenarnya hanya ada di pikiranku sendiri. Tapi yang kudapat bukan kepuasan, melainkan kelelahan yang dalam. Karena semakin aku berusaha menjadi seperti orang lain, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Aku lupa bahwa setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing, dan kehidupan tidak pernah dimulai atau diakhiri pada titik yang sama untuk semua orang. Lalu aku mulai bertanya pada diriku, untuk apa aku berlari jika aku bahkan tidak tahu kemana arah yang kutuju? Hidup bukanlah perlombaan di mana yang tercepat pasti menang. Hidup adalah perjalanan yang seharusnya dijalani dengan kesadaran, bukan sekadar kecepatan. Mungkin jalanku lebih lambat, mungkin aku butuh lebih banyak waktu untuk memahami, untuk tumbuh, untuk menemukan arti dari setiap langkah. Tapi bukankah itu juga bentuk dari kemajuan? Bukankah kedewasaan tidak selalu tentang hasil, melainkan tentang proses memahami diri sendiri? Aku belajar untuk berdamai dengan kecepatan hidupku sendiri. Aku mulai menghargai setiap detik yang kulalui, tanpa perlu membandingkan dengan siapapun. Aku mulai percaya bahwa Tuhan, atau kehidupan, atau apapun yang lebih besar dariku, punya cara sendiri untuk menuntunku ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan mungkin keterlambatanku bukanlah bentuk kegagalan, melainkan cara semesta mengajarkanku kesabaran dan keteguhan. Kini aku berjalan tanpa tergesa. Aku berhenti menatap langkah orang lain, dan mulai menatap kakiku sendiri. Aku tidak lagi ingin hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa seperti mereka. Aku ingin hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi diriku sendiri. Setiap orang punya musimnya masing-masing. Bunga tidak tumbuh bersamaan, tapi semuanya tetap mekar pada waktunya. Aku berjalan di waktu yang berbeda, dan itu tidak apa-apa, karena pada akhirnya yang terpenting bukan siapa yang sampai lebih dulu, tapi siapa yang benar-benar menikmati perjalanannya. Ada masa dalam hidupku ketika aku merasa harus menyesuaikan diri agar disukai. Aku belajar menakar kata-kata, menyesuaikan sikap, bahkan mengubah cara berpakaian agar bisa diterima oleh lingkungan tertentu. Aku tertawa pada hal-hal yang sebenarnya tidak lucu, menyetujui sesuatu yang tak sepenuhnya aku percaya, hanya demi menjaga citra ramah dan menyenangkan. Dalam-dalam, aku meyakinkan diri bahwa menjadi orang yang disukai berarti menjadi orang yang aman. Namun semakin sering aku berpura-pura, semakin aku merasa terasing. Bukan dari dunia luar, tetapi dari diriku sendiri. Dalam masyarakat modern yang serba terkoneksi ini, tekanan sosial datang dengan wajah yang halus. Kita dituntut untuk tampil menarik, bergaul luas, punya opini yang sejalan dengan arus utama. Ada ketakutan halus akan penolakan. Rasa takut bahwa jika aku menampilkan diriku yang sebenarnya, orang-orang akan menjauh. Maka aku membangun topeng demi topeng, hingga tak lagi tahu mana wajah asliku. Aku berpikir,
Jika aku bisa membuat semua orang menyukai diriku, maka aku akan merasa cukup. Namun kenyataannya, semakin banyak aku berusaha menyenangkan orang lain, semakin kosong ruang dalam diriku terasa. Ada momen tertentu ketika aku sadar bahwa hidup seperti ini melelahkan. Aku menyadari bahwa penerimaan yang kudapat dari kepura-puran tidak pernah benar-benar hangat. Ia rapuh, mudah runtuh, ketika aku tak lagi bermain sesuai peran yang mereka harapkan. Orang-orang menyukaiku bukan karena aku, tetapi karena versi diri yang kubentuk untuk memenuhi ekspektasi mereka. Lalu, untuk apa semua ini? Apakah pantas aku kehilangan jati diriku hanya untuk mempertahankan hubungan yang tak tulus? Seiring waktu, aku belajar bahwa tidak semua orang harus menyukaiku, dan itu tidak apa-apa. Aku mulai memahami bahwa keaslian seringkali mengundang ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Tetapi justru disitulah nilai sejatinya. Aku lebih memilih dikelilingi sedikit orang yang menerimaku dengan apa adanya, daripada banyak orang yang hanya mengenal versi palsu dariku. Kejujuran emosional memang tak selalu mudah, tetapi ia jauh lebih menenangkan daripada hidup dalam kepura-puran yang terus-menerus. Kini, aku berusaha berbicara dengan jujur. Meski kadang suaraku bergetar, aku belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, dan belajar menerima bahwa penolakan bukanlah kegagalan. Justru di balik penolakan itulah aku menemukan kejelasan. Siapa yang benar-benar menerimaku, dan siapa yang hanya mencintaiku saat aku sesuai dengan keinginan mereka. Aku belajar bahwa menjadi diri sendiri memang tidak selalu membuatku disukai, tapi setidaknya aku hidup tanpa kehilangan arah. Aku tak ingin lagi memoles kepribadian hanya demi diterima. Aku tak ingin lagi menyembunyikan pendapat hanya demi dianggap sopan atau aman. Aku ingin berbicara dengan jujur, bertindak dengan tulus, dan menunjukkan wajah yang sama di depan siapapun. Karena jika seseorang hanya bisa mencintaiku ketika aku berpura-pura, maka cinta itu tidak pernah benar-benar ada. Kini aku berdiri lebih tenang. Aku mungkin tidak disukai semua orang, tapi aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak perlu pura-pura agar diterima, sebab aku mulai percaya bahwa keaslian memiliki daya tariknya sendiri. Daya tarik yang tak bisa diciptakan dengan topeng, dan tak bisa dipalsukan dengan kata-kata manis. Aku cukup menjadi diriku sendiri, dan jika dunia menolak, biarlah begitu, sebab setidaknya aku tidak lagi menolak diriku sendiri. Ada saat-saat di mana aku merasa hidupku tidak sepenuhnya milikku sendiri. Sejak kecil, aku tumbuh dalam lingkaran ekspektasi, keluarga yang penuh harapan, lingkungan yang menilai keberhasilan dari gelar, jabatan, dan gaji. Aku dibesarkan dengan kalimat-kalimat seperti, masa depanmu harus lebih baik dari kami, atau jangan sia-siakan kesempatan yang sudah kami perjuangkan. Kalimat-kalimat itu terdengar mulia, bahkan penuh kasih. Tapi di baliknya, ada tekanan halus yang tumbuh seiring waktu. Tekanan untuk tidak mengecewakan, tekanan untuk menjadi seperti yang mereka impikan, bukan seperti yang aku inginkan. Aku melihat bagaimana orang-orang di sekitarku berjalan di jalur yang dianggap aman, menjadi pegawai tetap, punya penghasilan stabil, menikah pada usia tertentu, dan hidup dalam pola yang bisa diprediksi. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku ingin menempuh jalan yang lain, mengejar hal-hal yang mungkin dianggap terlalu berisiko, terlalu tidak pasti. Aku ingin bekerja dalam bidang yang membuatku hidup, bukan sekadar bertahan. Namun setiap kali aku mengungkapkan keinginan itu, aku sering disambut dengan tatapan ragu, bahkan ada kecewa. Kamu, itu tidak menjamin masa depan. Seolah-olah kebahagiaan pribadi tidak sebanding nilainya dengan kestabilan yang diukur dari angka dan status sosial. Ada masa di mana aku mulai meragukan pilihanku sendiri. Aku berpikir, mungkin benar aku bodoh karena menolak jalan yang sudah pasti. Aku merasa bersalah karena membuat orang tuaku cemas, karena langkahku tidak sesuai dengan peta kehidupan yang mereka gambar untukku. Tapi, di sisi lain, setiap kali aku mencoba menyesuaikan diri dengan jalur yang mereka mau, aku merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar rasa aman. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku akhirnya mengerti bahwa kesuksesan tidak bisa diseragamkan, bahwa setiap orang punya versi bahagianya sendiri. Ada yang bahagia dengan seragam dan kantor tetap. Ada yang bahagia dengan perjalanan tanpa peta. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk merasa utuh
dalam kehidupan yang tidak aku inginkan, hanya demi mendapat pengakuan dari orang lain. Aku ingin sukses, tapi sukses dalam caraku. Meski jalannya tidak biasa, meski hasilnya tak selalu bisa dipamerkan. Aku tahu, cinta keluarga tidak pernah salah. Mereka hanya ingin yang terbaik. Dan definisi terbaik bagi mereka adalah hidup yang aman, tanpa risiko. Tapi, aku percaya, bentuk tertinggi dari cinta juga adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa aku bisa menentukan arah hidupku sendiri. Aku bukan anak kecil lagi, yang harus selalu diarahkan. Aku adalah manusia dewasa, yang berhak menanggung konsekuensi dari pilihanku. Kini, setiap kali rasa bersalah itu datang, aku menenangkan diri dengan satu keyakinan. Aku tidak gagal hanya karena jalanku berbeda. Aku tidak kurang hanya karena langkahku tidak sama dengan yang mereka rencanakan. Hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi siapapun, melainkan tentang menemukan makna yang membuatku merasa hidup sepenuhnya. Aku tahu, perjalananku mungkin lebih panjang, lebih berliku, dan lebih sunyi. Tapi aku juga tahu, ketika suatu hari aku menoleh ke belakang, aku akan tersenyum. Karena setiap langkah yang kuambil adalah pilihanku sendiri. Dan meski orang lain belum tentu memahami, aku tahu bahwa aku berjalan menuju sesuatu yang benar-benar milikku. Aku bukan kegagalan hanya karena jalanku berbeda. Aku hanya sedang menulis cerita yang tak serupa dengan siapapun. Ada waktu-waktu dalam hidupku, ketika aku berpura-pura baik-baik saja, padahal hatiku sedang runtuh pelan-pelan. Aku tersenyum di depan orang lain, tertawa dalam percakapan, dan berkata bahwa semuanya berjalan lancar. Sementara di dalam kepalaku ada kekacauan yang tak bisa kujelaskan. Aku terbiasa menahan tangis, membungkam kesedihan, dan memaksa diri untuk tetap tegak. Karena dunia mengajarkanku bahwa menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang pantas. Jangan lemah. Begitu kata mereka, kuatlah. Semua orang juga berjuang, maka aku menelan semua rasa sakit itu sendiri. Seolah kesedihan adalah dosa, dan kelemahan adalah aib. Namun, semakin aku mencoba menjadi kuat, semakin aku merasa hampa. Aku tidak lagi mengenali diriku di dalam cermin. Mataku tampak letih, suaraku kehilangan nyawa, dan langkahku terasa berat, seakan aku menyeret beban yang tak terlihat. Aku hidup dengan wajah yang terlihat baik, tapi batinku retak di banyak tempat. Dalam kesunyian, aku mulai bertanya, apa sebenarnya arti kuat? Apakah menahan tangis berarti tegar? Apakah mengabaikan rasa sakit berarti dewasa? Ataukah aku hanya sedang melarikan diri dari diriku sendiri? Kesehatan mental seringkali menjadi topik yang kita bicarakan dengan setengah berani dan setengah malu. Di luar, orang-orang tampak peduli, tapi di dalam masih banyak yang diam-diam menilai. Mereka menganggap lelah hanyalah tanda kurang bersyukur, sedih hanyalah tanda kurang beriman, dan cemas hanyalah tanda kurang kuat. Aku pun pernah percaya pada narasi itu, sampai akhirnya aku menyadari bahwa rasa sakit tidak bisa disembuhkan dengan menyangkalnya. Luka yang disembunyikan tidak akan hilang, ia hanya akan tumbuh diam-diam hingga melumpuhkan. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati justru terletak pada keberanian untuk mengakui bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, bahwa aku lelah, sedih, kecewa, dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Aku belajar memberi ruang bagi diriku untuk merasa, untuk menangis tanpa rasa bersalah, untuk berhenti tanpa merasa gagal, untuk beristirahat tanpa merasa harus meminta izin pada dunia. Aku mulai memahami arti self-compassion, belas kasih pada diri sendiri, bahwa aku layak diperlakukan dengan kelembutan, bahkan oleh diriku sendiri. Sekarang, ketika rasa gelisah datang, aku tidak lagi berusaha mengusirnya dengan berpura-pura bahagia. Aku duduk bersamanya, mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Aku menerima bahwa hidup tidak selalu harus berjalan lurus dan terang. Ada masa-masa gelap yang memang harus dilalui. Agar aku bisa menghargai cahaya ketika akhirnya datang, aku berhenti memaksa diriku untuk selalu kuat. Karena aku tahu manusia memang diciptakan dengan batas. Aku ingin mulai hidup dengan cara yang lebih jujur, tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diriku sendiri. Aku ingin bisa berkata, aku lelah hari ini, tanpa takut dihakimi. Aku ingin bisa beristirahat, tanpa merasa bersalah. Aku ingin berhenti menuntut kesempurnaan dari diriku, karena aku akhirnya sadar, menjadi manusia berarti menerima seluruh bagian diri, bahkan yang paling rapuh sekalipun. Aku tak harus kuat setiap saat. Terkadang, menjadi lemah adalah bentuk keberanian paling tulus.
Karena hanya dengan mengakui kelemahan, aku bisa benar-benar sembuh. Dan di sanalah aku menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Bukan dalam kepura-puraan, tapi dalam penerimaan. Ada masa dalam hidupku ketika aku belajar untuk diam. Bukan karena aku tidak punya suara, tapi karena aku takut pada konsekuensinya. Aku menahan kata-kata, menekan keinginan, dan mengubur bagian-bagian dari diriku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Aku belajar menyesuaikan diri, berpura-pura menjadi versi yang lebih aman, lebih mudah diterima, lebih sesuai dengan norma yang berlaku. Namun semakin lama aku menyembunyikan diriku, semakin sesak rasanya dada ini. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa hidup dengan tenang jika setiap hari ia harus berpura-pura menjadi orang lain? Dunia tempatku tumbuh tidak selalu ramah terhadap perbedaan. Ada standar yang tidak tertulis tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup, bersikap, berpikir, bahkan mencinta. Mereka yang berani keluar dari jalur itu seringkali dihakimi, disalahpahami, atau dikucilkan. Maka banyak dari kita memilih untuk bersembunyi, menyembunyikan keyakinan, impian, orientasi, atau sekadar sisi diri yang dianggap aneh oleh orang lain. Kita diajarkan untuk menyesuaikan diri demi ketenangan sosial, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana caranya berdamai dengan luka batin akibat menyembunyikan diri sendiri. Aku pun pernah berpikir bahwa menerima diri berarti menantang dunia, dan aku tidak cukup kuat untuk itu. Aku takut dianggap berbeda, takut dicemooh, takut kehilangan cinta dan penerimaan. Tapi semakin aku menekan siapa diriku sebenarnya, semakin aku merasa hampa. Aku hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi, sementara jati diriku perlahan memudar. Aku mulai sadar, menyenangkan semua orang adalah bentuk kehilangan yang paling menyakitkan. Kehilangan terhadap keaslian diri. Lalu datang satu titik balik. Ketika aku lelah bersembunyi, aku mulai bertanya, sampai kapan aku akan terus hidup dengan cara orang lain? Apa gunanya dicintai jika cinta itu tidak pernah mengenali diriku yang sebenarnya? Aku mulai memahami bahwa identitas bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Ia adalah sesuatu yang perlu dihidupi. Dan menjadi diri sendiri bukanlah bentuk pemberontakan, melainkan bentuk keberanian. Keberanian untuk hidup jujur, meski dunia menatap dengan curiga. Perlahan, aku mulai membuka ruang bagi diriku untuk tampil apa adanya. Aku berbicara dengan jujur, berpakaian dengan gaya yang mencerminkan siapa aku, mengambil keputusan berdasarkan keyakinanku sendiri. Aku tidak lagi menyesuaikan diri hanya agar tidak menimbulkan gelombang. Aku memilih untuk menjadi gelombang itu. Kecil, tapi nyata. Aku tahu, tidak semua orang akan mengerti. Ada yang menjauh, ada yang menghakimi, tapi ada pula yang datang dan berkata, akhirnya, kau terlihat hidup. Dan mungkin itu cukup. Kini aku memahami bahwa penerimaan diri bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk hadir sebagai diri sendiri dengan segala kerumitan, kekurangan, dan keunikan yang tak bisa disamakan dengan siapapun. Aku tak ingin lagi menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Aku ingin menjadi versi paling jujur dari diriku, tanpa takut dinilai, tanpa takut ditolak. Aku tak perlu menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Aku hanya perlu menjadi diriku dengan sepenuh hati. Karena hanya dengan kejujuran itulah aku bisa benar-benar merasakan kebebasan. Kebebasan untuk hidup, mencinta, dan tumbuh tanpa batas yang diciptakan oleh ketakutan. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah bentuk paling murni dari kebahagiaan. Ketika aku bisa menatap cermin dan berkata dengan tenang, inilah aku. Dan aku cukup. Di zaman ini, rasanya sulit untuk benar-benar tahu apakah sesuatu kita lakukan karena keinginan pribadi atau karena kita ingin dilihat. Dunia digital telah mengaburkan batas antara keaslian dan pencitraan. Setiap hal yang terjadi dalam hidup seolah tak lengkap tanpa dokumentasi, tanpa unggahan, tanpa penilaian dari orang lain. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menikmati momen ini? Atau aku hanya ingin orang lain tahu bahwa aku sedang bahagia? Aku tak bisa memungkiri, ada kepuasan tersendiri ketika unggahanku mendapat banyak tanda suka dan komentar positif. Rasanya seperti pengakuan bahwa aku ada, bahwa apa yang kulakukan berarti, bahwa aku cukup baik untuk diperhatikan. Namun,
Perlahan, aku menyadari bahwa perasaan itu berbahaya, karena ia membuatku bergantung pada penilaian orang lain untuk menentukan nilainya diriku sendiri. Dan ketika perhatian itu mulai berkurang, aku pun merasa seolah kehilangan makna. Padahal, keberadaanku seharusnya tidak bergantung pada validasi dari luar, melainkan pada pemahaman yang datang dari dalam diri. Hidup di era digital membuat kita begitu terbiasa diukur oleh metrik. Jumlah pengikut, like, komentar, atau engagement. Ukuran-ukuran ini diam-diam memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai menilai kehidupan dengan kacamata algoritma. Semakin banyak yang melihat, semakin berharga rasanya. Tapi bukankah itu bentuk lain dari keterasingan? Kita hidup dalam keramaian virtual, namun hati kita sering kali sunyi. Kita sibuk mencari pengakuan, namun lupa bagaimana caranya mendengarkan diri sendiri. Aku pernah berada di titik di mana setiap langkah yang kuambil dipertimbangkan, bukan berdasarkan kebahagiaan, tapi berdasarkan bagaimana hal itu akan terlihat di mata orang lain. Aku merasa harus tampil sempurna, harus selalu punya kabar baik untuk dibagikan, harus menjadi versi terbaik, agar tetap relevan. Tapi hidup bukanlah konten, dan kebahagiaan bukanlah pertunjukan. Aku mulai lelah hidup dengan tuntutan yang tak kasat mata. Tuntutan untuk terus tampak, cukup menarik di mata dunia. Perlahan, aku belajar melepaskan ketergantungan itu. Aku mulai berhenti menghitung angka, berhenti menilai diriku berdasarkan perhatian yang kuterima. Aku mulai belajar menikmati momen tanpa kamera, tanpa publikasi, tanpa kebutuhan untuk diakui. Aku menemukan ketenangan dalam kesunyian. Ketika aku menulis tanpa diposting, membaca tanpa mengabarkan, tertawa tanpa perlu diabadikan. Di sana aku merasa hidup, benar-benar hidup, bukan sekadar tampil hidup. Aku mulai memahami bahwa kemandirian emosional bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan mampu berdiri tegak tanpa harus disanggah oleh pengakuan orang lain. Aku masih bisa berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi. Tapi kini aku melakukannya karena ingin, bukan karena butuh dilihat. Aku mulai menghargai keberadaanku, bukan dari sorotan luar, melainkan dari kejujuran dalam. Kini, aku tak lagi haus akan validasi. Aku tidak lagi mencari arti diriku di layar ponsel. Aku belajar menatap dunia nyata, wajah-wajah yang benar-benar hadir, suara-suara yang nyata, dan perasaan yang tak bisa diukur oleh algoritma. Aku sadar bahwa nilai diriku tidak pernah bisa ditentukan oleh jumlah yang bisa dihitung. Aku berharga bukan karena diperhatikan, tetapi karena aku ada, utuh, sadar, dan hidup dengan kejujuran pada diri sendiri. Aku tak butuh validasi untuk merasa berarti. Cukup aku tahu bahwa aku menjalani hidupku dengan tulus, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku tenang. Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang besar, megah, dan gemilang. Sesuatu yang harus dikejar dengan keras, dicapai melalui kerja tanpa henti, dan dibuktikan di hadapan banyak orang. Aku percaya bahwa aku hanya akan merasa bahagia jika aku mencapai sesuatu yang luar biasa. Pekerjaan bergengsi, rumah besar, atau pengakuan sosial yang bisa membuat orang lain kagum. Dalam pikiranku, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari perjalanan panjang, penuh perjuangan. Namun, semakin aku berlari ke arah itu, semakin aku merasa kehilangan sesuatu yang penting, ketenangan. Aku sibuk mengejar masa depan yang belum tentu datang, sampai aku lupa menikmati hari ini yang sedang berjalan. Aku menunda rasa syukur dengan alasan belum saatnya, seolah kebahagiaan baru boleh dirasakan ketika semua hal dalam hidup sudah sempurna. Aku berkata pada diri sendiri, aku akan bahagia kalau sudah berhasil, tanpa sadar bahwa kalimat itu membuatku menunda kebahagiaan tanpa batas waktu. Aku terlalu sering menatap ke atas, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati mungkin sudah lama ada di bawah kakiku sendiri. Hidup modern membuat kita terbiasa mengukur kebahagiaan dengan ukuran-ukuran luar, pencapaian, status, atau materi. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah kompetisi. Ia bukan sesuatu yang harus dipamerkan agar sah disebut nyata. Ada kebahagiaan yang hadir dalam keheningan. Ketika aku menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa tergesa. Ketika aku berbincang ringan dengan seseorang yang mengerti tanpa banyak kata. Atau ketika aku menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Tidak ada sorotan,
tidak ada penonton, tapi di sana aku merasa damai. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang ia justru tersembunyi di sela-sela kesederhanaan yang sering kuabaikan, di dalam tawa kecil yang spontan, dalam waktu istirahat yang jujur, dalam kemampuan untuk memaafkan, dan dalam keberanian untuk menerima bahwa hidup tidak selalu harus sempurna agar bisa terasa indah. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak menuntut syarat apapun. Ia hanya membutuhkan hati yang terbuka untuk mengenalinya. Kini, aku tidak lagi berusaha mencari kebahagiaan di luar diri. Aku tidak lagi menunggu sesuatu yang spektakuler untuk merasa cukup. Aku mulai berlatih hadir sepenuhnya, menikmati napas, mensyukuri langkah, dan mengapresiasi detik-detik sederhana yang dulu kuanggap remeh. Aku mulai memahami bahwa hidup yang biasa pun bisa terasa luar biasa jika dijalani dengan kesadaran dan rasa syukur. Ada kedamaian yang aneh, tapi manis ketika aku berhenti mengejar. Ketika aku berhenti membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Berhenti berpikir bahwa aku harus lebih agar layak bahagia. Aku menyadari bahwa cukup bukan kata yang menandakan kekurangan, melainkan tanda penerimaan yang tulus terhadap apa yang sudah ada. Cukup bukan berarti berhenti berusaha, tapi tahu kapan harus berhenti menuntut dunia untuk menjadi sempurna. Hari ini, aku mungkin tidak memiliki segalanya, tapi aku memiliki ketenangan untuk mensyukuri apa yang kumiliki. Dan barangkali, itulah bentuk kebahagiaan yang paling murni. Ketika aku bisa menatap hidupku dengan segala naik turunnya, dan berkata, tanpa ragu, aku cukup. Bahkan dalam hal-hal kecil.